kadang kita ngegambarin cinta itu selalu naif gitu, pakai syahwat. Ibaratnya kalau kita mementingkan kebutuhan diri sendiri, ya cukup untuk diri sendiri, bahkan kurang untuk diri sendiri. Tapi kalau kita mementingkan kebutuhan orang banyak, kebutuhan kita udah dijamin sama Allah. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini salah satu guru spiritual dalam hal cinta. Nah, beliau itu membuat konten-konten yang mengedukasi tentang cinta, ya, dan dikaitkan dengan Muslim ya, Islam ya, seperti itu. Kita sambut Ustadz Dede. Selamat datang Ustadz Dede. Pak Ustadz, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, sama-sama sehat Kang ya. Alhamdulillah sehat. Lancar perjalanan Ustadz? Lancar sekali. Lancar sekali. Karena ya? Sukabumi tidak macet. Nah itu dia. Belum kayaknya, nanti kalau udah makin kesini makin macet lagi. Ya, mudah-mudahan lancar terus. Iya. Nah Pak Ustadz ini teman-teman prestasinya banyak ya. Mungkin kayaknya Pak Ustadz yang bisa cerita nih, saya nggak hafal gitu kalau prestasinya saking banyaknya. Ada pernah jadi pemuda pelopor ya, terbaik se-Jawa Barat. Yeah. Pernah jadi pimpinan pondok pesantren juga ya. Kemudian juga pernah jadi direktur Mahabahah Training Center. Itu bisa ceritain nggak Pak Ustadz? Apa-apa aja gitu, biar teman-teman tahu nih. Sebenarnya sih kita kan ngalir aja ya. Yang namanya hidup pasti mengalir. Cuman dari mengalir itu ada motivator yang mendorong kita untuk kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Ya saya mengawali dakwah saya kurang lebih keluar dari SMA itu sambil kuliah sambil saya mengawali karir. 2003 saya mulai masuk radio NBS. 2003 masuk? 2003. Maksudnya pernah jadi penyiar radio? Penyiar radio. Nah, kita masuk NBS bikin acara lah. Kita namanya dulu, kalau sekarang kan podcast ya. Kalau dulu acara radio itu sama kayak talk show, cuman di radio. Namanya kita bikin namanya Manajemen Cinta. Dan itu di waktu prime time. Wih. Dan masuk radio di situ sangat sulit sekali. Pada waktu itu belum ada YouTube, Betul. belum ada media sosial, handphone, Android nggak ada. Cuman HP cinit-nit kan itu. Iya. Sehingga memang yang tren itu koran, radio sama TV. Dan NBS itu salah satu termasuk juga di Sukabumi ini radio anak muda lah gaul saat itu. Betul. Saya pingin masuk ke situ tapi dikasih waktu jam 4 subuh. Saya bilang kalau jam 4 subuh siapa yang dengerin gitu kan. Saya pingin masuk di prime time. Akhirnya di manajemen di NBS boleh masuk di jam 8 malam tapi syaratnya diuji coba kalau bagus ratingnya kita akan bertahan. Dan alhamdulillah ternyata acara kita bertahan sampai 12 tahun di situ. Berarti yang mendengarkan tentang cinta itu banyak sangat luar biasa. Dan disitulah kita bikin pengajian out of the box. Kalau biasa ngaji kan biasanya kaku. Ya. Ngaji itu ya agak sedikit menjas sedikit lah gitu ya. Nah kita bikin agak romantis gitu. Oh biasa kan lurus-lurus gitu Lurus. ngaji. Kita bikin ada puisi, ada pakai background musik. Ya, kemudian kita bikin singkatan-singkatan, akronim. Sampai saya juga semua dibikin singkatan. Kayak misalkan kita bikin tablet tawakal bikin lebih tenang, suntik selalu untuk isi kegiatan, jamu jadilah dirimu, istirahat istighfar terangi hati. Pokoknya setiap episode itu kita bikin singkatan kayak obat cinta, ayat 4 sehat 5 sempurna, tahu, tempe, telur, teri, susu, tahu banyak pengetahuan, tempe temperatur iman. Masih ingat? Teri terima apa adanya, masih ingat sampai sekarang karena saya yang buat sendiri. Nah dari situ ternyata rating kita luar biasa. Bagus di NBS itu dan di sisa waktu kita banyak yang curhat dan yang luar biasanya dari mulai PSK, homoseks, lesbi, seks bebas, semua curhat, bayangin. Dibahas di situ. Dibahas di situ. Dan kita itu beres acara di radio, itu yang ngantri pendengar radio yang curhat langsung. Datang ke studio. Akhirnya dari situ udah kita bikin komunitas. Namanya Komucin, komunitas cinta. Nah karena di radio itu banyak ngebahas cinta ini sama resep-resepnya, banyaklah pendengar radio yang manggil saya dokter cinta. Akhirnya nama itu melekatlah dokter cinta karena saya bahas cinta mulu.
Nggak tahu itu berapa buku yang saya baca tentang cinta. Tapi ada kaitan dengan Islam ya, secara Islam Iya gitu pasti. Cuman saya ingin mengemas dakwah itu tidak kaku. Dakwah itu bisa masuk ke sebuah kalangan. Kan dakwah itu da'ayatu dakwatan. Mengajak, menyeru, membuat orang tercondong. Kalau kita masuk kandang kambing ya mengambing. Kalau masuk kandang kucing ya meong kan. Masuk kandang ayam ya kut-kut. Ini masuk kandang ayam kita meong. Ayamnya takut kan. Ya. Nah, jadi bagaimana ketika kita dakwah, saya ingin masuk ke kalangan mereka. Bahkan di 2003 itu kita bikin Komucin, komunitas cinta. Ternyata yang ngaji, saya bingung. Kalau dibawa ke masjid, pendengar kita itu kan banyak yang homo, yang lesbi, yang seks bebas. Ini ngajinya di mana nih? Pengajian perdana kita di Supermall. Di Supermall, di mall jadinya. Di mall kita ngajinya pakai Obi Pen, live lagi. Udah gitu setelah itu kita cari lagi tempat di mana, akhirnya kita di Tos Orba Selamat. Disitulah pengajian kita mulai. Tapi kita pingin pelan-pelan karena mereka kan orang-orang yang jangankan mau ngaji, sholat aja mungkin ya. Ya. Dari situlah kemudian banyak yang diterapi dari mulai homoseks, ada yang lesbi. Itu. Maka disitulah saya jadi pakar dokter cinta itu. Dan dari orang yang konsultasi pun banyak belajar mungkin ya Pak? Sangat. Bahkan ada yang mau bunuh diri yang saya kemudian filmkan di tahun 2009. Saya bikin film namanya Doctrine on the Street. Doctrine on the Street. Itu Doctrine on the Street itu mengambil dari kisah nyata sebenarnya. Kisah dari radio yang memang curhat. Waktu itu ada yang curhat, Ustadz saya mau bunuh diri. Saya kaget kan, Ustadz saya mau bunuh diri. Wah kok tiba-tiba orang nelpon mau bunuh diri. Tutup aja teleponnya. Kemudian dia telepon lagi, saya mau bunuh diri Ustaz. Waduh, saya bilang jangan dulu, apa yang saya lakukan? Saya bilang udah ambil air wudhu, udah gitu saya bilang sholat. Saya juga kalap juga mau solusinya apa. Kaget ya, karena kaget dia orang juga. Gitu. Oke, akhirnya dia datang ke radio, kita ngobrol. Akhirnya saya bawa saat itu tidak ada pikiran lain selain saya membandingkan dengan orang yang lebih sulit. Saya bawa ke SLB, sekolah luar biasa. Di situ ada yang tunanetra, yang tanpa daksa, yang dia dibuang sejak bayi oleh orang tuanya. Disitulah dia meneteskan air mata dan dia, Ustadz, masalah yang saya hadapi jauh lebih ringan ketimbang mereka. Maka di situ akhirnya kita bikin sinetron namanya itu Doctrine on the Street. Jadi Doctrine on the Street itu kayak ke jalan apa? Ya kita di jalan, ada masalah gitu di jalan ceritanya. Ya salah, kalau sutradaranya lokal begitu kan. Oh gitu ya. Yang penting di masyarakat rame aja begitu. Betul. Nah gitulah, itu dulu kita bikin cerita dengan Jawa Post Group ya, dan di Subi TV ditayangkan. Ya, jadi dari situ melekat nama Dokter Cinta itu ke bawah sampai sekarang. Setelah itu kita bikin pesantren. Mereka yang pengen hijrah kita masukin ke pesantren. Kemudian juga kita bikin lembaga training center. Jadi manajemen cinta ini akhirnya kita bikin sebuah training konsep bagaimana dengan training itu orang bisa berubah. Yang taubat, yang tadi banyak masalah, yang jadi banyak persoalan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, semua bisa solusinya dengan konsep manajemen cinta. Akhirnya menyebarlah konsep ini seluruh Indonesia, bahkan kita training di Singapura. Begitu. Terus Pak Ustadz juga pernah ngisi di televisi juga ya? Ya, kita ada acara di Kabar Islam, di TV One. Kita ngisi di Al Sinta TV, di Kompas TV. Begitu. Itu ngalir aja sih, Kang. Itu perjalanannya itu gimana? Pak Ustadz kok bisa, kan tadi dibilang diawali nama Dokter Cinta itu kan karena waktu itu ngisi radio ya. Radio. Betul. Kemudian kan dikenal orang dengan Dokter Cinta. Betul. Tapi kan nggak gampang belajar seperti itu, bisa ada ilmunya seperti itu, belajar dari mana kan? Nggak belajar sebenarnya, ngalir aja sih. Ngalir aja sebenarnya. Tapi bisa memberikan solutif itu. Ada inspirasi sebenarnya, ada guru saya yang luar biasa dan dia syahid. Kalau saya bilang sih syahid ya, karena dia meninggal dalam keadaan dakwah. Sedang dakwah. Pulang dari dakwah dia meninggal dunia, patah tulang rusuknya dan kemudian meninggal beberapa hari kemudian. Dan itu menjadi inspirasi. Dengan kegigihan beliau, karena saya dulu di pondok dengan beliau, kegigihan beliau dalam berdakwah. Ada beberapa guru saya yang memang menjadi inspirasi untuk dakwah, kemudian saya juga mentransformasi itu, kemudian saya harus menjadi seperti mereka. Akhirnya ketika saya keluar dari pesantren, maka tidak ada lain yang saya lakukan kecuali mengajak orang untuk berdakwah. Cuman tadi out of the box, keluar dari kreativitas yang saat itu dakwah itu agak sedikit kaku ya.
Ya. Beda dengan zaman sekarang, zamannya YouTube, zamannya orang media sosial. Dakwah itu kan sekarang udah lebih lentur lah. Zaman-zaman kita dulu tahun 2001, 2002, 2003, dakwah yang namanya ustadz itu kan lekat dengan peci, dengan sorban, dengan ketawaduan lah dalam. Jadi kalau ada ustadz yang agak sedikit pakai moge gitu kan, ustadz pakai motor, ustadznya nggak pakai peci, itu kan jadi Ini ustadz bukan gitu. ini ustadz bukan, dipertanyakan masalah itu. Padahal sebetulnya kan untuk masuk ke kalangan tertentu kita kadang perlu mengikuti Betul. ya, selama tidak melanggar norma. Tidak melanggar kan? norma. Kemarin kita juga di sini di Sukabumi kita bikin sama teman-teman itu ada suka subuhan. Oh. Itu anak-anak motor, sholat subuh berjamaah, udah gitu kita tausiah, kemudian kita reading keliling Sukabumi. Itu. Yang gabungnya anak-anak Vespa, anak-anak motor, semua Sukabumi kita gabung. Nah, di dalam dunia dakwah itu kita bisa lentur masuk ke mereka ini memang butuh proses. Karena dakwah itu nahtalitun walakin natamayazun, berbaur tapi kita tidak ikut lebur. Intinya begitulah. Walaupun kendalanya juga nggak mudah juga ya. Banyak kendalanya. Faktor pertama kita harus survive dalam dakwah itu. Dengan hinaan, cobaan, cacian, makian, ada orang yang iri, dengki banyak. Kemudian juga ketidaksukaan dengan gaya dakwah kita juga banyak. Fitnah juga ada. Yang namanya hidup pasti ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Perlu faktor ekonomi juga. Karena saya memulai itu dari betul-betul bukan siapa-siapa. Gitu. Artinya secara bisnis saat itu yang memulai dakwah itu, artinya antara kebutuhan dengan dakwah itu kita akan dihadapkan. Dibentrokan. Ini mau dakwah, mau nyari uang. Iya. Dan kita harus bertahan dengan kondisi saya harus terus didakwah dalam keadaan sulit sekalipun. Seperti itu. Karena ya nggak dipungkiri ya, dana juga butuh, tapi dakwah tetap perlu jalan kan gitu ya. Apakah kita juga mungkin untuk beberapa yang berdakwah juga kan butuh transport dan lain-lain kayak gitu juga. Sangat. Di awal-awal kan nggak gampang kan. Nggak gampang, karena kita juga mengelola pengajian rutin, terus juga kita juga mengelola pesantren, kita juga mengelola biaya kehidupan santri lah, dari mulai listrik, dari mulai makannya. Dan acara-acara kita juga nggak terima sumbangan open gitu kan. Kita cari sumbangan untuk kegiatan-kegiatan kita tidak. Jadi ya kita belajar survive. Artinya dengan dana yang kecil kita bisa bikin kegiatan. Karena dulu kita hampir tiap minggu mungkin bikin kajian, bikin seminar, bikin pelatihan, bikin training dan semuanya gratis free untuk mereka. Gitu. Yang penting mereka bisa berubah. Ustadz kalau sekarang ya, Ustadz kan dipanggilnya Ustadz Dokter Cinta ya. Ya. Sampai titik sekarang itu kan nggak tiba-tiba ya Ustadz, artinya ada proses perjalanan, entah Ustadz belajar sesuatu kah gitu ya. Ini saya ingin tahu buat teman-teman nih yang ingin jadi Ustadz misalnya atau dalam konteks dokter cinta, itu proses belajarnya gimana sih dari dulu kan nggak tiba-tiba ya? Ya sebenarnya sih di pondok ya. Jadi saya keluar dari, kemudian keluarga juga di rumah punya pondok pesantren, keluarga besar. Kemudian keluar dari SD saya di pesantren. Oke. Sampai kuliah saya masih di pesantren. Dari SD sampai besar berarti di pesantren. Oke. Jadi nggak tinggal di rumah. Tapi di pesantren pun saat itu survive juga, karena kita kebutuhan makan, biaya sekolah itu nyari sendiri. Pesantren tapi sambil nyari uang sendiri. Iya. Itu gimana caranya? Karena kita pesantren gratis. Hanya pesantrennya saja, tapi untuk makan, biaya sekolah kita nyari sendiri. Akhirnya ya saya jualan. Jadi bakatnya itu bakatku butuh. Bakatingnya. Bakatingku butuh. Bakatingku butuh. Kalau bahasa Sundanya itu saking butuhnya. Betul. Gitu. Sampai saya jualan kantong, jualan ke pasar, mikul, sampai jualan sayuran. Terus juga akhirnya saya belajar kaligrafi di LMK, Lembaga Kaligrafi, Pesantren Kaligrafi. Akhirnya saya bikin poster kaligrafi nama dan tanggal lahir di pinggir jalan itu. Dapat 1, dapat 2, asal bisa makan, udah pulang. Dan saya isi waktu malam sampai pagi di pesantren. Itu dari kecil sampai kuliah? Iya. Jadi memang mendalami ilmu agama terus penerus sehingga alam bawah sadarnya udah hafal ya kayak gitu ya. Udah terbiasa ya, sehingga kan Pak Ustadz dari situ kemudian sempat jadi pembawa berita ya. Apa sih nama tadi yang NBS tuh apa? Pengisi acara radio ya, mohon maaf. Pengisi acara radio
itu kan sambil menyisipkan pengalaman pembelajaran itu kan. Banyak juga yang pesantren juga dia tidak berkembang karena faktor lingkungan. Saya dulu aktif di organisasi, saya juga dulu pendiri kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi suka demo, suka aksi di organisasi kayak gitu OSIS, Paskibra, Pramuka. Nah itu kan pengalaman Akang juga dulu. Mungkin karena dulu kita aktif di organisasi itu yang membuka kita untuk melakukan bisa networking, berkomunikasi. Ya tanpa sadar itu sekolah yang pengalaman itu adalah sekolah yang sangat berharga. Betul. Memang kan titik kita sekarang ini dibentuk dari proses perjalanan hidup kita. Betul. Jadi nggak ada yang namanya tiba-tiba dia itu sukses. Kurang lebih kesuksesannya itu proses dari pengalaman dia jatuh bangun sehingga membentuk karakter yang sekarang. Jadi kalau saya pribadi bersyukur ya dengan pengalaman yang saya lakukan. Jatuhnya saya dulu seperti apa, karena itu yang membentuk kita sekarang, betul gak Pak Ustadz? Betul. Dan masalah itu pasti harus ada, karena tidak ada peselancar yang ulung di laut yang dangkal. Semakin besar gelombang lautnya, semakin dia lihai, semakin dia ahli di dalam berselancar. Betul. Ini saya lagi berselancar di dunia podcast nih. Mudah-mudahan kalau sering, kan belajar dari Pak Ustadz udah lebih dulu mulai kan? Enggak, kalau saya mau mulai tapi nggak naik-naik, jadi baru bosan gitu kan. Jadi istiqomahnya itu memang yang sulit. Dalam dakwah, dalam apapun ya. Kadang memulai itu yang agak sulit kan. Betul. Memulai sesuatu baik dalam dakwah, dalam bisnis, dalam kita melakukan sesuatu. Mungkin kita semangat awal, tapi bertahannya agak sulit. Berarti saya bikin Majlis Taklim itu sampai sekarang itu 20 tahun. Bulan November ini 20 tahun pas. Dan selama 20 tahun itu untuk bertahan itu nggak mudah. Tapi setelah kita melewati fase 20 tahun itu ternyata waktu itu sudah begitu lama. Begitu. Kalau dilihat dari sekarang tuh lama ya. Tapi kalau perjalanan itu luar biasa ya. Kerasa apalagi lagi rintis di awal ya. Betul. Tapi kalau udah sekarang kan jadi story ya. Oh ini dulu saya pernah ngalamin seperti ini yang bisa diceritakan untuk jadi pembelajaran banyak orang ya. Seperti itu. Dan sebenarnya setiap kita itu punya masalah dan problemnya masing-masing. Tetapi masing-masing ada yang punya tujuan, ada yang tidak. Ada yang memang dia tujuannya hanya dunia saja. Dia capek-capek, dia banting tulang, dia kerja keras, tapi dia nggak dapat value kebahagiaan. Karena banyak orang dia mencari kebahagiaan itu sebatas nilai. Mungkin dengan uang, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan itu. Tapi saya rasakan, karena saya juga melewati fase-fase itu. Kata orang mungkin kalau kita punya mobil bagus bahagia gitu kan. Kalau saya banyak uang kemudian bahagia. Kalau saya punya istri cantik kemudian bahagia. Kalau saya punya jabatan kemudian bahagia. Ada buku di Heavy Money itu karangan Elizabeth Dance. Dia menulis bahwa uang itu nggak bisa memberikan kebahagiaan. Dunia itu nggak bisa berikan kebahagiaan. Sampai dia mengatakan uang itu hanya bisa bahagia ketika kita giving and more. Ketika kita bisa bagi dengan orang, uang itu bisa bahagia ketika buy times, membeli waktu. Karena banyak orang yang banyak duit tapi nggak punya waktu untuk keluarga, untuk sekedar dia rekreasi. Zaman sekarang kan orang nyari uang sampai stres. Setelah stres dia main buat ngilangin stres. Setelah main dia stres karena habis uang. Nyari uang lagi sampai stres kan begitu. Terus menerus. Sehingga memang uang itu nggak bisa bikin bahagia kalau buy times. Dia nggak bisa beli waktu. Yang ketiganya buy experience. Uang itu nggak bisa membeli pengalaman hidup. Kalau kita banyak uang tapi nggak punya pengalaman hidup, nggak banyak main, kurang piknik lah begitu ya. Ya betul. Nah, itu nggak akan bahagia. Jadi bagaimana uang itu kata Elizabeth dan tidak bisa memberikan kebahagiaan dengan nilai, value, dengan materi, dengan dunia, dengan emas, dengan permata, nggak bisa. Makanya jangan sekali-kali kita ngasih emas, permata, mobil sama istri. Kenapa? Karena dia tetap yang diingat kesalahan kita. Bukan momen itu ya. Bukan itu. 100 kebaikan akan hilang hanya dengan satu kesalahan kita. Teteh ingat gak waktu dikasih mobil? Kapan ya? Iya. Ingat gak waktu dikasih emas? Oh lupa. Tapi tanya kesalahan suami. Ingat sama jamnya, sama tanggalnya, sama harinya. Iya. Apa yang membuat perempuan tidak bisa lupa? By experience, pengalaman hidup, kenangan indah. Waktu jalan-jalan ke puncak, lari-lari di kebun teh, sambil gerimis, sambil nyanyi lagu-lagu kucu-kucu tahe. Iya. Itu mungkin momen yang murah, tapi berkesan buat dia.
Makanya kenapa bahagia itu tidak bisa diukur dengan uang. Karena banyak orang uang juga belum tentu bahagia. Dulu ada di Jerman itu ada Adolf Hitler namanya. Dia orang terkaya di Jerman yang dia mati dengan cara menabrakkan dirinya ke rel kereta api. Atau ada presiden Brazil Getúlio Vargas yang dia meninggal dengan menembakkan pistol ke jantungnya. Artinya jadi pejabat, dia presiden, Adolf Hitler dia pengusaha terkaya di Jerman, tidak membuat dia menjadi bahagia. Makanya apa yang dikatakan Nabi, laisal gina an kasratil ardi walakinal gina ginau nafsi. Bukanlah orang kaya yang banyak duit, tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Disitulah lahir namanya konsep manajemen cinta yang saya buat. Jadi manajemen cinta itu pada akhirnya sebenarnya jangan sampai tertipu dengan rayuan gombal Dilan sama Milea. Sekarang anak muda yang namanya cinta kan identiknya yang begitu. Antara pasangan hubungan laki-laki dengan perempuan berkorban, sakit hati, menangis tanpa air mata, terluka tak berdarah. Wih, keluar nih jurus-jurus cintanya nih. Terus, ya, itu yang terjadi. Apa yang dilakukan Dilan sama Milia? Jangan rindu itu berat, kamu tidak akan sanggup. Biar aku aja yang rindu. Kalau aku harus jadi presiden yang mencintai rakyatnya, sepertinya aku tidak bisa menjadi presiden yang mencintai rakyatnya. Karena yang aku cintai cuma kamu, Milea. Waduh. Dia juga bilang kan, yang aku sukai di dunia ini cuma 3, matahari, rembulan, dan kamu. Matahari untuk siang hari, rembulan untuk malam hari, dan kamu untuk selamanya. Ingat banget ini. Jadi kadang kita ngegambarin cinta itu selalu naif gitu, pakai syahwat. Padahal konsep cinta yang saya buat dari pengalaman yang sudah berjalan itu, ternyata cinta ketika kita mengejar cinta dunia, mengejar cinta makhluk, ujung-ujungnya sakit hati deh. Suami terlalu sayang sama suami, istri ya. Suami terlalu sayang sama istri atau istri terlalu sayang sama suami, ujung-ujungnya patah hati. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit dalam hidup adalah terlalu bergantung kepada makhluk. Apa yang bikin nyaman? Ketika kita mencintai sesuatu karena Allah. Kita kerja karena Allah, kita kaya karena Allah, kita jodoh juga karena Allah, suami karena Allah. Sehingga kan ada cewek-cewek sekarang, teteh kenapa begitu sama suami? Kan suami teteh tidak begitu sama teteh. Bilang aja, saya melakukannya karena Allah. Apapun suami saya, bagaimanapun kondisinya, saya tetap melakukan yang terbaik. Karena saya lakukan bukan karena suami, tapi saya lakukan karena Allah. Waduh, Masya Allah nih, pesannya luar biasa. Begitu. Ya, disitulah kita perlu memanage cinta teman-teman kita yang sekarang banyak yang ke seks bebas, Kang. Ya itu yang dikhawatirkan ya. Homoseks, lesbi. Ini dari mana sih banyaknya seks bebas? Sukabumi luar biasa loh seks bebasnya. Serius? Serius. Sampai dulu di Radar Bogor kan dicatat bagaimana 5.000 lebih anak SMP SMA di kota Sukabumi sudah melakukan seks bebas. Di LSCK Pusbi, Lembaga Studi Cinta dan Humayunora, dia mengadakan survei di Yogyakarta. 97,05% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan lagi. Survei dari 1.000 mahasiswi. 97,05% tidak perawan. Sekarang tuh banyak parabola. Tahu nggak parabola, Kang? Parawan jebol ti heula. Jadi nyari perempuan sekarang yang benar-benar virgin gitu. Yang benar-benar menjaga kesuciannya. Langka sekarang. Seriusan? Dan pacaran sekarang itu bukan pacaran kayak zaman orang tua kita dulu ya. Zaman kita dulu mungkin. Zaman kita dulu yang cuman PS doang gitu ya. Cuman surat-suratan doang. Tapi sekarang pacaran sekarang udah luar biasa. Bebasnya naudzubillah. Udah kayak Abi Umi gitu. Pas dia putus udah janda itu. Padahal belum nikah itu. Dan ini terjadi luar biasa. Sahara misalkan, Sahabat Anak Remaja Indonesia Foundation. Dia mengatakan di Kabupaten Bandung 38.000 remajanya sudah melakukan seks bebas. Dari majalah Gatra saja kita lihat 3 laki-laki di Jakarta itu 2-nya sudah melakukan seks bebas. Dari 3 laki-laki 2-nya seks bebas. Melihat kondisi yang luar biasa seperti ini nih, anak muda kegantungan sekarang apalagi dengan gadget, dengan apa. Mereka cenderung apatis terhadap kebaikan. Yang muncul antagonisme sosial, tawuran, geng motor, kan gitu ya, dugem,
game online, slot, wah macam-macam lah gitu. Itu sebenarnya merusak generasi-generasi kita. Kalau dulu kita dijajah sama Belanda, kalau sekarang Belanda itu beda, Kang. Belanda belenggu lantaran derita asmara. Aduh, singkatan lagi. Apa tadi belenggu? Lantaran derita asmara, Belanda. Sama Jepang, jeratan pemuda akan sayang. Sama Portugal, persetujuan orang tua gagal. Gagal nikah berarti itu. Gagal nikah. Sekarang bayangin aja, orang yang jatuh cinta kemudian dia pacaran selama bertahun-tahun, itu akan traumanya luar biasa. Trauma. Sekarang dia pacaran 3 tahun, ternyata nggak berjodoh. Nikahnya sama yang lain. Apa yang terjadi? Mencintai seseorang hanya butuh 5 menit, namun terkadang melupakannya butuh waktu seumur hidup. Banyak yang gagal rumah tangga, kenapa? Dia punya trauma masa lalu. Dia belum move on dari mantannya. Makanya Jerman namanya itu ya. Singkatan aja. Tahu Jerman? Apa nggak tahu? Jeratan mantan. Jeratan. Makanya buanglah mantan itu pada tempatnya. Nah. Karena mantan itu sampah. Gitu ya. Jadi mantan tuh sampah gitu. Iya, dari kondisi itu akhirnya banyak rumah tangga yang dia tidak bersyukur dapat suami. Kenapa nggak bersyukur dapat suami? Karena yang diingat itu mantan. Dari apa efeknya? Dari pergaulan bebas, dari pemahaman agama yang kurang. Pak Ustadz ini banyak ya ilmunya, itu belajar buku juga baca berarti ya Oh tadi ya? sangat. Kan kita ada ilmu agama, ada faniyah, ilmu kekinian. Harus update. Bahkan kalau kita bikin pengajian, kita harus mikir kira-kira judul yang pas apa? Yang lagi viral apa? Oh itu apa namanya penelitian juga ya? Iya. Kan dakwah itu bisa pas kalau misalkan dokter menganalisa sebuah penyakit. Betul. Oke, dia nggak langsung ngasih obat dong. Dia harus di lab dulu, dicek dulu penyakitnya apa, baru dikasih obat. Ustadz juga sama. Ya. Kita anak muda nih, ya judul ceramahnya membandingkan jenazah. Pas nggak? Ada yang salah nggak dengan judul itu? Nggak ada yang salah. Iya. Tapi nggak pas buat mereka. Ya nggak cocok dengan targetnya ya. Karena saat mereka itu lagi sakit panas, dia butuh paracetamol. Iya. Dia butuh CTM, cintai toladan Muhammad. Dia butuhnya dokter cinta. Kalau anak ABG kan yang lagi banyak galau tuh berarti yang di area cinta kan biasanya Ya, kan. artinya kita butuh analisa. Biasanya kita kasih selebaran, survei buat mereka. Kira-kira masalah mereka apa? Keinginan mereka apa? Dari masalah dan keinginan itu kemudian jadi judul ceramah. Oh jadi gitu ya, Ya. rumusnya ya. Ya, misalkan kita materinya tentang cita-cita dan harapan. Mustaminya nenek-nenek. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung karena si nenek-nenek mungkin judul ceramahnya udah sakaratul maut, husnul khotimah. Berarti sekarang Ustadz target marketnya adalah milenial atau Gen Z ya? Enggak juga. Semua enggak juga, segmen semua juga sampai segmen. anak kecil. Oh sampai anak kecil. Sampai dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, mahasiswa, usia pernikahan sampai nenek-nenek. Sampai nenek-nenek juga sama. Sama. Tapi memang beda gaya, Beda gaya ya. beda penampilan, beda gaya, beda segmen. Nah Ustadz kan sekarang sudah berkeluarga kan ya? Sudah dong. Nah perjalanan merintis ini itu nggak gampang kan ya? Iya. Itu gimana sih dukungan keluarga, teman? Yang menguatkan kita pertama adalah guru sebenarnya. Jadi guru ini penting. Walaupun saya sebagai ustadz bukan berarti berhenti belajar. Itu dia. Karena setiap kita itu butuh naungan. Setiap kita adalah orang tua. Tapi jangan lupa setiap kita adalah seorang anak. Setiap kita adalah guru. Tapi jangan lupa setiap kita adalah murid. Saya dakwah sampai sekarang tetap saya punya guru. Oke. Punya guru yang dari dulu tahun 98 waktu zaman saya SMA. Sampai sekarang saya tetap ngaji ke guru ini. Yang setiap pekan saya datang ke rumah beliau untuk mendapatkan nasihat dan tausiahnya. Kenapa? Karena manusia itu butuh penguatan. Jangankan level kita, level sahabat lah contohnya ada Handalah kan. Sahabat Handalah ini sahabat yang salah satu dijamin masuk surga. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, sungguh saya ini munafik. Kenapa kau mengatakan dirimu munafik? Karena kalau saya dekat dengan Rasulullah, iman saya naik. Kalau saya jauh dengan Rasulullah, iman saya turun. Maka Abu Bakar mengatakan, aku pun merasakan hal yang sama. Jadi pada fase itu manusia itu butuh motivasi. Dan motivasi yang pertama adalah guru kita. Yang kedua keluarga betul.
Karena kalau kita banyak juga yang berjatuhan di dalam dakwah, itu karena memang dia faktor keluarga tidak mendukung. Istri, anak itu harus kondusif. Apalagi yang namanya dai, kadang saya nggak pulang. Tidur kadang di jalan, tidurnya kadang di mobil. Jadi di mobil itu udah ada alat mandi, ganti baju, semua ada itu. Udah kayak camping di mobil aja itu. Makanya saya pingin beli mobil yang ada kasurnya itu kalau lama. Gitu. Kan ke musola juga bisa. Kadang dikunci ya musola itu ya. Iya, kalau ini di pom bensin biasa ya. Iya. Cuman itu tidurnya itulah. Kurang tidur. Karena kita kan pulang itu biasa kita jadwal itu beres ceramah kadang jam 12 malam. Nyampe ke rumah pagi. Capek. Jam 3. Kemudian pagi-pagi udah subuh-subuh udah ada anak santri di rumah. Kan? Pagi-pagi udah jadwal lagi muter terus begitu. Tiap hari itu begitu. Sampai saya dulu belum punya mobil, tahun 2003 mengawali saya dakwah, pakai motor kemana-mana, sampai ke Jampang, Kulon, sampai ke Cianjur Selatan, itu pakai motor, naik gunung, naik bukit, lumpur sebagainya. Dan akhirnya terjadilah saya penyakit paru-paru saat itu. Sampai kata dokter bilang, Ustadz kalau bisa jangan pulang malam. Alhamdulillah Pak Dokter, saya jarang pulang malam, pagi terus pulangnya ke rumah. Lewat malamnya. Udah lewat malamnya. Udah datang ke rumah udah tahrim semuanya. Udah subuh tuh baru datang itu. Saking kurangnya kita tidur. Kadang tidur kita di mana aja. Kenapa? Dan kita tidak bisa nolak ketika kita ada undangan dari siapapun. Dan sekarang itu dakwah itu udah dijadikan manajemen artis, udah dijadikan komersil. Alhamdulillah sampai detik ini kalau mau nanya Dokter Cita berapa bayarannya, saya tidak pernah memberikan tarif sepeser pun. Artinya ketika dia mau ngasih infak silakan. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Karena itu bukan tujuan saya. Ya, tanda petik ya. Kadang suka ada ustadz yang memberikan tarif ya. Dalam ceramah biasanya dia nyinggung-nyinggung amplop. Ya. Atau bisa pasang DP dulu gitu kan. Betul. Bayarnya udah sekian. Oh itu pantangan buat saya. Dan ketika pun saya ada penghasilan di dakwah, saya masukkan itu untuk bikin pesantren. Untuk membiayai kebutuhan santri dan sebagainya. Nah ini adalah bagian daripada bahwa ini adalah khidmat, kecintaan saya dalam dakwah. Jangan sampai juga ketika kita sudah sukses di dalam dakwah, kemudian juga kita jadi salah dalam menjalani dakwah itu. Begitu. Makanya kita harus punya pendapatan lain di dalam dakwah. Jadi jangan sampai kita berpendapatan di dakwah begitu. Jadi ngomong-ngomong pendapatan lainnya apa, Ustaz? Kalau saya sebagai trainer. Trainer. Ya. Trainer apa tuh, Ustaz? Motivasi buat ke kantor-kantor perusahaan, outbound, team building, kita kayak family gathering. Ya pembicara lah diundangnya. Ya betul, ke kantor-kantor, ke perusahaan. Itu biasanya kita pembicara ke beberapa acara. Udah bikin event. Kita bikin IO namanya event organizer untuk seminar-seminar, training dan sebagainya. Yang ketiganya saya di travel umroh dan haji. Jadi kebutuhan pokoknya di situ. Sehingga ketika kita dakwah, karena dakwah ini butuh amunisi yang sangat besar, kita fokus aja dakwah itu ya dakwah gitu. Ya. Begitu. Ya jadi kita nggak mengharapkan dari dakwah itu karena ada saluran pendapatan yang lain. Betul. Dan insya Allah karena niatnya tulus kan di area lain pun ngalir aja terus ya. Ngalir aja. Bahkan saya bisa membandingkan orang yang tidak tulus dalam dakwah, artinya dia komersil dalam dakwah, penghidupannya tidak jauh lebih baik daripada yang ikhlas. Kenapa? Karena ketika kita berjuang di jalan Allah murni, Allah nanti yang jamin kebutuhan kita. Insyaallah ya. Ibaratnya kalau kita mementingkan kebutuhan diri sendiri, ya cukup untuk diri sendiri, bahkan kurang untuk diri sendiri. Tapi kalau kita mementingkan kebutuhan orang banyak, kebutuhan kita udah dijamin sama Allah. Jadi sebetulnya dari Dokter Cinta ini pendapatannya kecil lah ya kalau dicari ya kan, karena pendapatannya dari yang lain ya. Betul. Kalau Ustadz sendiri nih, kita kalau ngomongin Dokter Cinta nih, ini yang banyak masalah biasanya siapa sih? Yang banyak Suka masalah nih. Usia rentan di usia pernikahan 25 sampai 40 tahun. Yang udah baru awal menikah berarti ya? Awal menikah sampai usia 40 itu lagi banyak masalah. Termasuk di depan saya nih. Iya, saya baru mau 40. Aduh. Dan masing-masing punya ujiannya, beda-beda. Ada yang diuji sama istri, ada diuji sama anak, diuji sama ada yang mungkin ekonomi bagus tapi diuji yang lain. Itu pasti ada.
Nggak mungkin nggak ada. Ya. Jadi kalau yang saya tahu ya namanya life field kan ada. Nah, ya. Orang itu misalnya bagus dalam area finansial. Betul. Itu kan hanya uang aja yang dia punya. Betul. Tapi belum tentu dalam hal relationship dengan pasangannya. Belum tentu bagus juga dalam hal parentingnya. Belum tentu bagus juga sosialnya. Betul. Belum tentu bagus juga dalam kesehatannya. Jadi kita kan ada banyak area yang mana kalau ngomongin finansial aja kan ya baru bagus doang di area finansial. Jadi Belum tentu yang lain. Risiko yang lain masih ada, Betul. terutama dalam hal cinta, dan cinta ini kan nggak beres-beres ya pasangan itu. Selalu ada ya, ada yang menarik yang bisa diceritakan. Ada yang saya menarik. Itu ada satu orang pengusaha dan itu pengusaha terkaya lah di Sukabumi. Nah itu yang finansialnya kaya lah. Ya? Finansialnya kaya banget. Istrinya curhat minta cerai sama suaminya. Masya Allah. Dan curhatnya panjang sampai berjam-jam. Sampai kuping saya aja, Bu, udah beres. Masih banyak Ustadz yang belum saya ceritakan. Akhirnya udah cerita, Bu, apa yang yang ada masalah. Intinya dia bilang suaminya pelit. Kemudian setelah itu saya panggil suaminya. Ya. Bapak betul begini. Dan dia bilang bahwa anaknya di luar negeri kuliah, saya yang bayarin. Di rumah ada pembantu 4, dia yang bayar. Belum lagi security 2 orang, dia yang bayar juga. Kemudian kebutuhan rumah dia nggak masak, semuanya ada pembantu. Dan saya ngasih uang belanja saya ke istri saya itu sebulan 100 juta. Masih dibilang pelit. Masih dibilang pelit. Dan dilihatin ke saya itu bukti transparannya, ini Ustadz, ini bulan ini, ini bulan ini, ini bulan ini. Ternyata value dengan jumlah nilai segitu pun kalau kita tidak bersyukur tetap masih kurang. Betul. Kuncinya bersyukur ya. Kuncinya bersyukur. Jadi berapapun yang didapat ya sebetulnya. Berapapun. Nah kunci bersyukur ini kan qanaah dalam Islam. Makanya orang mengenal Islam dengan akhlaknya, dengan adabnya, qanaah, syukur, tawakal, itu akan lebih tenang hidupnya. Makanya ada bahagia itu ada material happiness yang paling bawah ya. Bahagia dengan materi. Ada yang namanya social happiness. Bahagia dengan sosial. Bahkan di penelitian di Harvard University itu, orang yang banyak temannya usianya lebih panjang ketimbang orang yang individualistik. Ya. Oke ya, orang yang banyak teman, banyak relasi, banyak teman bersama. Pernah dengar saya. Oke. Yang ketiga ada spiritual happiness. Semakin dia dekat dengan Allah, sebenarnya itu puncak kebahagiaan dari semua kebahagiaan. Nah, biasanya orang hanya pada fase social happiness atau pada material happiness. Karena menurut dia itu yang membuat dia bahagia. Padahal puncak kebahagiaan itu adalah spiritual happiness. Ketika kita tawakal, qanaah, ya, menerima apa adanya, syukur, ibadahnya tepat waktu, merasakan ibadah itu nikmat, sholat itu nikmat. Pertanyaannya buat kita sekarang pemirsa nih, kapan terakhir sholat kita khusyuk? Nah, Ya. Kapan terakhir sholat kita khusyuk? Oh iya, waktu saya gak punya duit, Ustaz. Waktu saya lagi broken heart, lagi dikhianati, disakiti, disitulah sholat kita beda. Allahu Akbar. Karena kita merasa tersakiti, terdolimi, kita gak punya uang, baru kita ngerasa khusyuk sholat. Padahal itu bukan khusyuk. Khusyuk itu lahir dari mahabbah, dari cinta. Dia nggak butuh ada masalah, ya. Dia lagi sholat, lagi zikir, itu dia nikmat aja, bukan karena lagi ada masalah. Jadi kebanyakan tapi orang baru khusyuk ketika ada masalah ya. Kalau di sinetron, masalahnya itu kalau lagi masalahnya lagi genting-gentingnya, pasti sholat dan berdoa. Iya. Atau lagi sholat, kadang oh iya ya ada ide. Semua yang hilang dalam sholat ingat. Oke. Gitu. Makanya kalau ada kehilangan cepat-cepat sholat katanya. Ya. Pak Ustadz, kalau bicara kebiasaan nih, Pak Ustadz punya kebiasaan apa yang Pak Ustadz lakukan supaya mendukung Pak Ustadz seperti sekarang? Kayak gimana tuh kebiasaan rutinnya? Kebiasaan rutin ya. Baca mungkin ya. Tapi baca saya beda dengan orang. Kalau biasa orang baca tuh begitu. Ya. Kalau saya baca harus bawa catatan. Baca, bawa catatan. Ya. Itu gimana itu? Jadi kalau saya baca, saya harus merangkum isi dari buku itu. Bahwa dari buku ini nih rangkuman value yang bisa saya dapat. Saya nggak bisa baca
kemudian sambil baca terus dari awal sampai akhir. Nggak bisa. Jadi baca, saya catat yang pentingnya. Baca, catat yang pentingnya. Itu kebiasaan saya dari dulu SMA sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan setiap membaca buku melakukan itu. Dan bikin materi mungkin tiap hari ya. Kalau saya ceramah pasti saya baca dulu. Tidak ada hari kecuali saya membuat materi-materi itu. Dan baca itu diimbangi antara ilmu-ilmu tradisional, kitab-kitab kuno lah kalau kita ya. Kitab-kitab kuning kayak gitu-gitu. Di ilmu kekinian, data, survei kekinian, apa yang terjadi yang lagi viral, disesuaikan dengan kondisi. Ya. Jadi disambungkan ya dengan kebutuhan market juga ya. Karena Quran dan hadis itu sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai kapanpun dunia ini berputar, dia akan selalu sesuai. Nah, karena dasar fondasinya di sana. Fondasinya ada di sana. Begitu. Jadi yang pertama, kemudian kebiasaan saya itu di banyak baca ya. Oke. Yang kedua apa ya? Ada amalan sih sebenarnya. Amalan seperti merutinkan merutinkan mutabaah yaumiyah saya. Dan itu kebiasaan saya waktu di pesantren. Apa tuh? Tadi yang kedua nggak paham. Mutabaah yaumiyah itu kayak evaluasi harian kita lah. Oh, evaluasi harian. Iya, the daily activities times. Kita punya agenda yang sehari itu yang dianggap saya wajib harus saya lakukan apa. Oke. Dan itu dicatat. Dievaluasi. Dan itu dievaluasi juga sama guru saya sampai sekarang. Misalkan kayak tahajud, contreng berapa kali seminggu. Ada gurunya yang ngecekin itu? Ada, dicekin terus. Terus kita baca Quran, dicek contreng. Kemudian puasa Senin Kamis contreng. Kalau enggak ya enggak gimana sih. Cuman kita punya target minimal. Karena iman itu butuh dijaga dan dibiasakan. Ada namanya edit your habit. Dalam teori psikologi, kalau orang sudah melakukan lebih dari 21 kali, itu jadi kebiasaan. Betul. Lakukan terus menerus. Dilakukan terus menerus. Nah, kalau dalam Islam ada puasa 30 hari. Bahkan ada konsep riyadhah 40 hari. Jadi ketika kita melakukan lebih dari 40 hari, maka itu akan menjadi habit, kebiasaan. Betul. Dan kalau sudah habit, itu akan membuat, jadi otak itu punya jalur masing-masing. Ya. Kalau jalurnya HP, maka di sini HP, kecenderungan otak kita ke HP. Ya. Dan kita akan merasakan autopilot, gelisah, stres, depresi kalau tidak melakukannya. Ya, karena neuronnya udah nyambung, udah jadi kebiasaan. Betul. Ketika tidak melakukan itu kayak ada yang hilang gitu. Ada yang hilang. Apa ya gitu. Dan dia akan tingkat stres. Nah, anak-anak sekarang stresnya tinggi. Depresinya tinggi. Kenapa? Karena dia ketergantungan ke HP lebih dari 3 jam orang Indonesia itu. Ya. Betul ya? Sehingga dia stres. Sekarang ada nggak orang stres nggak baca Quran? Ya. Atau kita ngerasa sedih gitu, Akang gitu ya. Akang ngerasa sedih, kenapa Akang sedih? Malam tahajud saya kesiangan. Enggak. Kenapa? Karena belum habit. Jadi kalau dijadikan habit, itu akan menjadi sesuatu yang mudah dilakukan dan tenang aja kalau dilakukan. Kalau rutinitas pagi ada tadi yang dilakukan? Rutinitas pagi, biasanya saya ngasuh santri. Ngasuh santri kayak gimana tuh ngasuh santri? Ngasuh santri itu ya belajar. Kalau santri itu kan belajarnya ba'da isya sama ba'da subuh. Ba'da isya dan ba'da subuh. Ya. Oh, jadi setiap ba'da isya dan ba'da subuh bareng sama santri. Sama santri. Ngajar ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu Quran, ilmu tafsir, semua. Gitu. Dan karena dilakukan terus-menerus juga kan, jadi kayak ada hilang kalau nggak melakukan ya, itu. Betul, ada sesuatu yang hilang. Kayak kita bangun pagi, kalau misalkan kebiasaannya bangunnya pagi, autopilot, kita udah bangun aja. Karena memang sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Nah, tidak semua kebiasaan itu baik, tapi kebaikan itu harus dibiasakan. Tidak semua kebiasaan. Tidak semua kebiasaan itu baik, tapi kebaikan itu harus dibiasakan. Kalau kita nggak dibiasakan, maka sulit untuk menjadi sebuah pembiasaan. Jadi kita perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Betul. Sehingga itu pun menjadi habit yang bisa merubah mindset kita bahkan ujungnya ya. Walaupun yang namanya sifat manusia ya ada hawa namanya itu. Ya. Kecenderungan untuk berbuat jahatnya ada. Kecenderungan untuk menyimpang selalu ada. Karena manusia namanya juga bukan malaikat. Betul. Tetapi ketika kita bisa edit your habit, bisa mengubah kebiasaan kita, mayoritas keinginan dan kecenderungan kita lebih kepada hal yang positif. Begitu. Ya, ini menarik ya. Jadi memang kita perlu punya kebiasaan hal positif yang akan mensupport kita juga ya. Betul. Mungkin posisi Pak Ustadz sekarang juga kan berawal dari kebiasaan dari dulu kan. Itu sebenarnya guru saya juga yang maksa. Dulu waktu di pesantren,
Subuh-subuh saya dibarisin sama guru saya. Subuh. Subuh pagi jam 4:30 itu. Udah beres sholat subuh, semua baris. Siapa yang hari ini baca Qur'annya kurang dari 1 juz, silakan push up. Push up itu semua. Siapa yang tadi tidak qiyamul lail, push up, push up. Dan itu guru saya almarhum Ustadz Irfan Abu Hawariah, pendiri Pondok Pesantren At-Tartil ya. Beliau sudah meninggal dunia, Allahumma gfir lahu. Itu luar biasa. Itu dicek amalan soleh saya itu. Semua santri kalau kurang push up sambil istighfar. Sampai beberapa bulan kemudian nggak ada yang push up. Oh iya. Karena sudah menjadi kebiasaan walaupun awalnya terpaksa. Sangat terpaksa. Tapi dengan waktu maka itu menjadi sebuah kenikmatan. Keindahan. Gitu ya. Dan ini jadi cerita ya. Ustaz kan punya pengalaman seperti itu yang jadi story perjalanan Ustaz sampai sekarang kan. Ternyata ada guru yang bimbing kan. Dan ketika kebiasaan kita turun, itu akan mengubah mindset kita. Lebih cenderung ke dunia, lebih sulit diatur, lebih emosional, lebih kecenderungan kemaksiatan, agak kurang kontrol begitu. Karena kontrol kita tadi di situ. Ustadz, kalau Ustadz ingin berterima kasih ya dalam perjalanan Ustadz sampai sekarang ini, ingin berterima kasih kepada siapa Ustadz yang paling berperan dalam hidup Ustadz? Yang pertama orang tua saya, karena saya besar saat itu tumbuh di pesantren pertama tanpa ayah. Ayah saya itu meninggal ketika saya usia sekolah saat itulah. Dan dia pejuang luar biasa, bapak saya ini, untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan terkenal dengan ketawaduannya saat itu. Kemudian ibu saya yang dia berjuang luar biasa sampai jadi TKI ke luar negeri hanya untuk beresin hutang keluarga saat itu. Dan disitulah saya berpisah dengan ibu dan bapak saya. Bapak almarhum? Bapak meninggal, ibu ke TKI ke luar negeri. Anak adik kakak saya waktu itu usia sekolah kan. Saya SMA, adik saya SMP, kakak saya sama SMA juga. Dalam saat kondisi kita lagi remaja-remajanya gitu. Dan kita harus berjuang sendiri luar biasa. Ibu saya berjuang, adik kakak saya berjuang semuanya. Untuk bertahan hidup, hanya sekedar makan. Dan luar biasa ketika kita di pesantren pernah ngalamin kelaparan, nggak makan berhari-hari. Minum air keran sudah terbiasa. Tapi itu yang membuat saya menjadi indah. Jadi saya ucapkan terima kasih yang pertama itu ke orang tua saya. Dan dia itu adalah pejuang yang sangat luar biasa. Yang kedua guru-guru saya. Ada guru saya, ada Ustadz Iwan Ridwan, ada Ustadz Irfan Permana yang sangat luar biasa buat saya itu. Dia betul-betul sabar membimbing saya saat itu dan menjadi motivasi dalam saya untuk tetap bertahan dalam dakwah. Itu ya, mungkin ya. Yang ketiga keluarga saya, istri dan anak-anak. Karena anak-anak itu juga motivasi sekarang ya. Kalau kita lihat anak kita soleh, baik, itu memotivator kita untuk menjadi tetap bertahan dalam kebaikan. Yang keempatnya ya sahabat-sahabat. Teman-teman baik, teman-teman soleh, teman-teman yang selalu mensupport dalam dakwah dan tanpa mengenal lelah. Dan ternyata teman itu baru kerasa pada saat kita sulit. Iya betul. Betul ya. Bukan lagi saat kita maju. Kalau kita lagi maju banyak temannya. Tapi kalau kita lagi sulit, dialah teman sahabat sejati kita. Hilang kalau sulit itu ya. Pengalaman kan? Pengalaman seperti itu. Jadi ada fase-fase yang memang kita diuji oleh Allah. Entah itu dari mungkin ketika miskin diuji dengan kemiskinan, ketika kita maju malah kita diuji dengan maju itu, dengan harta itu. Dan saya mengalami titik-titik itu. Begitu. Ustadz, kalau Ustadz ke depan yang belum dicapai apa sih pengennya? Satu yang belum saya capai itu saya bikin kota santri. Kota santri. Cita-cita saya itu yang pingin saya harapkan. Kayak gimana tuh kota santrinya? Saya bikin sebuah kota baru, sebuah kota wisata, kota ruhani, kota Islam, kota pendidikan, kota wisata. Saya kota wisata mah. Hah? Kayak rumah saya sekarang kan. Ya, dengan konsep manajemen cinta. Jadi di situ ada masjid besar, saya bikin namanya Masjid Dunia yang bentuknya bulat. Di dalam masjid itu ada air, ada kayak danau, kayak pohon-pohon tapi di dalam masjid bentuknya bulat.
Kemudian sekelilingnya bisa tempat olahraga, ada penginapan, ada cottage, ada pesantren, ada sekolah, ada perumahan Islam yang terkonsep, dan ada penginapan-penginapan gratis untuk mereka yang musafir. Juga ada multimedia di situ. Kemudian juga ada BAJ ya, Badan Amil Zakat Infak Sodako yang kita kelola untuk kemaslahatan umat. Cita-cita yang belum saya garap itu saat ini. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan bisa tercapai ya Ustadz ya. Amin, amin. Kalau nanti ke depan, kan sekarang Ustadz terkenal dengan nama Ustadz Dokter Cinta ya, terutama ya. Gak tahu kalau udah kakek-kakek cocok aja jadi dokter Nah cinta. itu dia. Inginnya nanti dikenal sebagai apa ke depannya nih Tat? Kan nggak mungkin selamanya dokter cinta ya? Atau memang apakah mau ini terus? Mengalir saja. Mengalir saja ya? Betul. Nanti lihat perjalanannya seperti apa. Menyesuaikan dengan waktu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi yang ke depan seperti apa. Yang penting dalam konsep kita adalah berbuat yang terbaik. Ada perencanaan, ada planning. Masalah hasilnya biar Allah yang menentukan. Kalau pengalaman gagal? Banyak. Apalagi di bisnis. Gitu apa deh satu atau dua yang paling berkesan tuh gagalnya? Tuh yang bikin memotivasi. Gagal ya. Ya pertama saya pernah di travel. Jadi dulu saya pernah buka travel di tahun 2014 lah ya. Di tahun 2014 di travel, kemudian saya terjerat dengan hutang sampai 1 M. Ukuran saya besar, kalau ukuran akang kecil lah segitulah. Besar lah. Sampai 1 miliar karena perputaran modal. Kemudian saya juga tertipu saat itu di travel itu, sehingga jamaah itu juga saya harus banting tulang untuk menyelesaikan itu. Disitulah saya mulai tidak lagi mau berhutang sampai hari ini. Luar biasa ya. Tidak lagi punya cicilan. Hidup apa adanya. Dulu waktu lagi semangatnya di bisnis itu Kang ya. Mobil mungkin di parkiran bisa 6. Ngalamin seperti itu. Mobil di parkiran 6, motor juga udah nggak kehitung lah. Motor dari mulai trail, dari motor apa semua dibeli. Artinya semua dicobain. Mungkin di usia dan juga. pakai hutang lagi. Hutang lagi. Cicilan juga. Dan kita tahu itu hukumnya dosa. Kita tahu itu riba. Tapi kok kita melakukannya juga kan? Oh iya, padahal udah tahu ya ilmunya Udah tahu ilmunya. Artinya kita tahu ilmunya tapi kita melakukan itu. Kenapa? Faktor lingkungan. Saya berteman-teman dengan orang-orang kalangan pengusaha, pengusahanya tidak baik seperti Akang maksudnya. Alhamdulillah. Seperti itu. Kemudian di situ ya saya terbawa dengan style gaya hidup mereka. Kemudian di situlah jadi pelajaran buat saya. Dan ketika saya kejar itu bukan kebahagiaan, malah jadi stres, depresi, utang di mana-mana, nggak beres-beres, tutup lubang, gali lubang. Tiap hari yang dipikirkan adalah hutang. Uang. Sehingga itu membuat dakwah pun agak sedikit terganggu dan terbengkalai. Pada akhirnya lepas semuanya. Alhamdulillah ya sekarang diambil. beres. Mau mobil mau diambil silahkan, mau diambilnya silahkan. Udah ikhlas lah, udah ikhlas. Silahkan pokoknya. Kita nggak punya apa-apa udah beres. Nah, dan itu dalam waktu hampir 1 tahun lah Kang. Saya bayarin hutang itu. Ini jual. Kemudian saya hidup. Saat itu saya bertekad, berazam pada diri saya tidak mau berhutang, tidak mau punya cicilan, tidak punya hutang ke bank, nggak punya apa lagi. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya nggak punya hutang. Alhamdulillah itu gak gampang ya. Ketika mau dari yang tadinya punya hutang udah biasa mungkin kan? Ya. Tiba-tiba nggak berhutang ya, bebas riba. Dan alhamdulillah dari situ kan rezeki ngalir banyak kan. Betul. Selalu ada kan. Sebenarnya dulu nggak pernah. Cuman di tahun itu aja. Dulu nggak berani nginjem, dulu nggak pernah berani untuk ngutang, nggak pernah berani kita. Oh pas gara-gara ngutang itu nggak lama jadi kolaps justru. Kolaps itu 1 tahun langsung kolaps. Benar-benar kolaps. Usaha kita bangkrut, nggak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Ya mudah-mudahan ini kan jadi pengalaman ya buat teman-teman. Soal berhutang, mungkin perlu hutangnya. Kalaupun masih berhutang, gunakanlah dengan bijak kan seperti itu. Syukur-syukur bisa bebas riba kan seperti itu ya. Ya, jadi kalau orang migrain itu sakitnya di sini katanya. Kalau darah tinggi di sini. Nah kalau hutang, semua kepala ini pusing. Semua muter. Pertanyaan terakhir nih. Ya, saya ingin Ustadz beri tips dong buat teman-teman ya agar mereka bisa termotivasi. Terutama ingin yang menjadi Ustadz atau ingin yang fokus ke seperti Ustadz ya, jadi Ustadz dokter cinta. Apa nih tipsnya? Tipsnya adalah terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar.
dan tetaplah menjadi murid walaupun kita sudah menjadi guru. Wah. Yang keduanya adalah terus memperbaiki diri sebelum kita mendakwahi orang lain. Aslih nafsak wad'u ghairok. Perbaiki diri sambil ngajak orang. Jangan sampai kita juga pandai ngajak orang tapi nggak pernah pandai untuk mengajak diri sendiri. Yang ketiga tipsnya adalah kegagalan hal biasa, putus asa malapetaka. Oke. Gagal itu sesuatu yang lumrah. Ya, jadi kalau kita misalkan ada masalah jangan pernah putus asa. Terus aja mencoba, terus bertahan sampai tujuan kita tercapai. Terakhir saya dari punya resep namanya 4 sehat 5 cinta. Tahu, tempe, telur, teri, susu. Apa tahunya? Banyak pengetahuan. Kalau mau sukses, ilmu terus kejar, terus kejar, terus kejar. Banyak baca, banyak berguru, banyak mencari ilmu. Tahu, banyak pengetahuan, bukan tahu bulat. Tahu bulat. Lanjut. Yang keduanya tempe. Temperatur iman terus dijaga. Karena iman itu yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Cuman banyak turun daripada naik. Makanya butuh dijaga. Pergaulan, sahabat, teman, ibadah kita dijaga. Betul-betul imannya lebih stabil. Tahu, tempe, telur. Apa telur? Toleransi. Kalau jadi ustadz, jadi mubalik gitu. Jangan mudah menghakimi. Jangan mudah menyalahkan sedikit-sedikit bid'ah misalkan. Dikit-dikit orang tuh kafir, dikit-dikit orang tuh salah. Tidak bisa begitu. Karena dakwah itu proses. Butuh kesabaran, butuh waktu. Pelan-pelan aja. Ud'u ilan nas bil hikmah wal mu'idotil hasanah. Ajaklah manusia dengan cara hikmah. Dengan cara yang baik, yang santun. Tidak harus kita menyalahkan, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh dengan kekerasan. Islam itu mengajarkan cinta dan kasih sayang. Tahu, tempe, telur, teri. Kalau jadi mubalik itu harus terima apa adanya. Hidupnya harus banyak bersyukur, nggak boleh mengeluh, pantang menyerah, kemudian tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Maka di situ kita akan bahagia. Jalani, nikmati, syukuri. Tahu, tempe, telur, teri, susu. Susun agendamu ke depan. Jadi kita punya cita-cita, punya harapan, itu harus dicatat, harus ditulis, harus dirancang, harus dibikin planning, perencanaan. Wah, ini tipsnya banyak nih dari Ustadz tercinta. Oke teman-teman, saya makasih banyak Ustadz mau sama-sama hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah standby sampai dengan akhir ya, sudah mau belajar. Dan jangan lupa subscribe dan follow akun dari Kang Ridwan Official ya. Kalau Ustadz namanya apa? Nama akunnya? Nama akunnya Dr. Cinta Baharsyah. Dr. Cinta Baharsyah. Ustadz sekali lagi saya ucapin terima Sama-sama. kasih banyak. Saya banyak Kang belajar Ridwan, hari ini. Luar biasa, pokoknya Bolu Amor luar biasa, viral di Indonesia. Makasih, Ustadz, makasih ya. Barakallahu.